Ada kulitnya yang berpeta-peta. Di sini dibahas yang berpeta-peta tidak. Apa katakannya? Ajnasul basori kasih rotun. Ajnasul basori kasih rotun. Jenis manusia itu. Nah, maksud jenisnya apa? Jenis warna kulit manusia itu sangat banyak. Ghairu mahsuratin baida. Tidak bisa dia dihitung banyaknya. Papa ambil contohnya. Kalau berarti ada 2 jenis. Di belakangnya lagi ada Helmania ardena sama Ummul Khairat. Sama-sama putih, tapi putihnya itu hitaman si Ummul sedikit ya. Nah, putih juga. Setelah kita ke belakang sama-sama hitam, tapi hitam manis keduanya kan. Karena si Maisarah sama si Lilis kita anggap dahulu keduanya berwarna hitam. Satu hitam pekat, satu hitam pakai. Inilah yang dimaksud di sini, bahwa banyak jenisnya kulit manusia itu ghairu mahsurati. Tapi tentu semua itu ada asalnya. Asalnya Bapak dari Andilan. Asalnya kulit itu dari mana? Nah, itulah yang dibahas. Warnamu yang kamu anggap di depan cermin itu hitam manis, yang kamu lihat di cermin itu putih bersih, dari mana datangnya? Nah, disinilah dikelompokkan oleh para ahli sejarah anna usulahal kubra mutafarri'ata minha salah satu. Maka dikelompokkan ia dari, maka asalnya itu dari tiga asal. Inilah mau kita lihat. Nanti kita cari warna apa dia kan. Lantaran belum pernah jumpa sama Bapak. Iya. Tapi biasanya kalau yang keluar dari surga itu bagus-bagus kulitnya ada ya. Ini setelah terpancarnya banyak daerah. Apa katakannya di sini? Al-jinsul abyad, jenis berwarna putih. Yang kedua al-jinsul asfar, jenis berwarna kuning. Pernah lihat cat warna kuning? Pernah. Semua ini melahi. Al-jinsul aswad, pernah lihat cat warna hitam? Pernah. Begitulah kira-kira orangnya. Walikulli minha janasu far'iyatun mutanawwi'atun, dan tiap-tiap jenis itu bercabang. Jadi dia maksud bercabang, putih yang mana cabangnya nanti, hitam yang mana. Inilah kita lihat ajanasul abyad. Kita lihatlah asalnya. Yang hitam itu katanya nasa al jinsul abyad bi aradil fursil ula. Datangnya jenis kulit berwarna putih itu dari negeri Paris pertama. Di mana itu negeri Paris? Di Kuijan malo. Ayo dulu Paris. Ada apa Paris? Oh, ada menara di situ. Paris itu. Menara Eiffel. Di apa ada juga menara Eiffel? Paris juga namanya. Di Payakumbuh. Huh? Nah, summan tasara minha ilahini. Kemudian menyebarlah ia ke negeri India. Summa ila Asia Gorbia. Kemudian menyebar ke Asia Barat. Summa amma qid'ata Auruba. Kemudian menyebar ke negeri berbagai daerah. Daerahnya ini daerah ini ya.
ke negeri, menyebar ke daerah berbagai, kemudian menyebar India, ke Asia Barat, dan ke beberapa daerah Eropa. Ya. Sudah. 1. Putih berasal dari Paris pertama Najolo dewa asal bulan. Berarti mereka kulit berwarna putih. Yang kedua, asfar, kuning. Nasa'al jinsul asfar fi biladi Sin. Datangnya kulit berwarna kuning itu Cina. Kita bisa lihat kulit Cina itu kan putihnya agak lain ya, dari putih orang Paris. Ya, pucet deh. Summa simali Asia, summa pi Jazairi Malakka, kemudian menyebar ke negeri Jazair dan Malakka. Udah tahu penyebarannya kan? Nah, ada kuning Cina, yang putih Paris. Ya. Al-jinsul aswad, jenis berkulit hitam. Nasa al-jinsul aswad fi Afrika wa Australia. Datangnya jenis kulit berwarna hitam dari Afrika dan Australia. Pertanyaannya sekarang, kita hitam enggak, putih tidak, kuning pun tidak. Dari mana kita asalnya? Kamu yang merasa selama ini kulitku paling hitam, kulitku paling putih, kulitku paling ternyata asalnya kita enggak hitam, enggak putih. Dari mana asalnya? Dari percampuran. Itulah yang disebut dengan ikhtilatul ajnasi. Ada percampuran ikhtilatut tabi'iyun fil basari wa qad nasha'a anhu alwanun mutawassitotun bainal abyadi wa aswadi. Percampuran itu adalah hal yang biasa dalam kehidupan manusia. Kalau kita jelaskan dengan jenis percampuran ini, bahwa ada dari orang Afrika berkulit hitam pekat karena dasarnya mereka memang asalnya dari situ, maka melirik wanita dari Cina yang berkulit kuning, maka bersatulah mereka dengan ikatan pernikahan, maka lahirlah warna kulit dan baru. Itulah yang disebut al-mutawassithah, di antara pertengahan. Kalau di sini dia sebutkan bainal abyadu wa aswad, di antara kulit putih dan kulit hitam. Merantaulah orang Paris pertama itu, berjalan jauh sampai ke Afrika. Sampai di Afrika dapatlah dia seorang perempuan yang hitam pekat, giginya yang putih, tapi hatinya terpaut. Maka terjadilah hubungan di antara mereka, kulit putih dengan kulit hitam, dan melahirkan warna baru dan kehidupan baru. Itulah yang disebut di sini al-mutawassitu bainal abyad wa aswad, wa bainal aswad wa asfar, wa bainiha kulliha. Apa itu baina kulliha? Hitam dengan putih, di antara hitam dengan putih, di antara hitam dengan kuning, di antara kuning dengan putih, dan di antara tiap-tiap jenis yang lahir dari setiap manusia. Lalu pertanyaannya sekarang kita cerita tentang Rasul. Kok kita jauh bercerita tentang jenis kulit orang Afrika, kita jauh bercerita tentang Asia, India, Cina. Apa hubungannya dengan Rasulullah? Maka kenalilah Rasulullah itu dengan sungguh-sungguh. Baik dia mulai dari warna kulitnya, sikapnya, keturunannya, silsilahnya, agamanya, pelajarannya. Jangan tanggung. Jika kamu mengenali dengan sungguh-sungguh setiap diri Rasulullah itu,
maka apabila masuk ke dalam pikiran kamu akan melahirkan cinta terhadap Rasulullah. Sulit mencintai Rasulullah, sulit. Kalau tak sulit mencintai Rasulullah itu tidak akan banyak perbuatan keji dan mungkar. Kalau mudah mempelajari Rasulullah itu tentu mudahlah orang berbuat baik, karena sulitnya mempelajari segala sesuatu tentang sikap Rasulullah, asalnya, keturunannya, itu makanya sulit bagi kita untuk beramal baik dan berbuat baik, berkata baik, mendengarkan yang baik, dan belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Ya, apa yang kita pelajari di sini tentang Rasulullah? Dari mana asal kulitnya datang? Dari mana di sini katanya? Warayuruddu al-arabu minal jinsi mutawassito. Orang Arab itu datanglah jenis kulitnya dari jenis pertengahan. Al-arabu minal jinsi mutawassiti bainal abyad wa aswad. Maka kalau kita lihat mereka dari pertengahan antara putih dan hitam, maka turun ke bawah. Dari awal bisa kita bayangkan kulitnya itu seperti apa. Hitam apabila bercampur dengan yang putih ini cantik dan hitam ini pekat, maka datanglah dia sebagai hitam manis. Turun ke bawah, maka datanglah dia makin membaut sampai dia berubah menjadi warna coklat, atau di sini yang disebut dengan jinsul asman. Apabila kulit seseorang itu telah berwarna coklat, kalau menurut apa ini adalah percampuran dari abyad wa aswad, maka orang Arab itu asalnya berdatang dari abyad dan aswad, maka lahirnya Nabi Muhammad itu di negeri Arab, di kota Makkah, keturunan Arab, berarti asal kulitnya di antara putih dan hitam. Maka kulit Rasulullah itu mengarah kepada kecoklatan dengan wibawa dan dengan kulit yang begitu indah. Keindahan kulit Rasulullah menurut ahli sejarah, kelembutan kulitnya apabila diteteskan air itu akan mengalir dengan bagus. Kulita kan sana deh, tek konson warna kose nasek nih tuan kulin deh, perdalan deh kami di lambok. Ya, maknanya apa? Jadi jangan kita, wanita ini yang sering ini ya, kulitku bagus dari kawanku, ternyata laki-laki ada yang lebih bagus dari kita, yaitu Nabi Muhammad. Kita sepersekian persen dari persen yang telah dipersen kan, 0 sekian persen B. Karena Rasulullah itu diibaratkan setengah dari bulan. Nabi Yusuf itu 1/4 bulan. Kita 1/4-nya itu dibagi seluruhnya. Sotik tidak putih. Ini langeng bujeng ni berasa. Kalau leng bujeng rasa, leng apa bodak kan? Begitu ya. Jadi kecantikan itu adalah ilmu yang kita belajar, yang melahirkan sikap-sikap terpuji. Terpujinya seseorang wanita itu apabila bagus percakapannya, baik budi pekertinya, ramah orangnya, berjalan jangan terlalu meleng kok. Ya, itu makanya di Quran ada julurkanlah hijab. Ya, buatlah orang itu terpesona karena akhlak dan budi pekerti yang baik. Keindahan dan kecantikan itu nanti akan hilang, akan diambil oleh Allah. Nanti kalau kita sampai pada umur terakhir, maksudnya hampir habislah umur kita, semuanya itu akan ditarik oleh Allah. Tidak ada lagi kulit yang mulus, tinggal kulit yang berkeriput. Tak ada lagi gigi yang putih, tinggal gusinya saja. Tidak bisa kita muncungkan lagi karena nggak ada lagi maluncup tubasan.
Ya, semua itu adalah proses kehidupan. Bagi orang yang tidak mau belajar dengan budi pekerti Rasulullah, dengan segala perbuatan Rasulullah, maka rugilah ya. Tujuan terutama kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kalian dimasukkan mungkin ke pesantren ya. Karena napas kita itu tak selamanya. Ya. Napas yang kita miliki itu tidak selamanya berhembus titipan. Boleh tarik kiausani sililis kersia. Apalagi alat dan modalnya untuk menghadap Allah. Agama. Dari mana dapatnya? Dari Rasulullah. Maka kenalilah Rasulullah itu dengan baik. Kita telah terapkan ulit Rasul kita bahas. Ulit nah. Mana mah? Tidak ilmu non ulit nah. Cenjian yang ulit naik. Itulah kesimpulannya al-jinsul asma. Ya, tapi Rasul itulah kulitnya yang terbaik.